Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Nama saya Hermina Susanti. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin Pembelajaran dalam Pengelolaan Sumber Daya. Pengelolaan sumber daya di sekolah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dan pendekatan berbasis aset. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik sehingga membuat perasaan pesimis. Sedangkan pendekatan berbasis aset merupakan cara praktis menggali hal-hal yang positif sehingga timbul perasaan optimis walaupun dengan sumber daya yang minim. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna dan mendorong kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri dengan harapan hasil akan lebih berkelanjutan. Sekolah digambarkan sebagai ekosistem yang saling berkaitan antara unsur biotik dan abiotik. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Pemimpin pembelajar harus menggunakan pendekatan berbasis aset dalam pengelolaan sumber daya dan mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, maupun masyarakat sekitar sekolah. Karena dengan lebih banyak membangun sisi positif yang dimiliki, maka kekuatan sumber daya akan dipastikan meningkat dan kemudian akan berkembang secara berkelanjutan. Satuan pendidikan sebagai sebuah komunitas mempunyai hak mengatur, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pendidikan agar efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dapat tercapai, seperti yang diisyaratkan dalam standar pengelolaan pendidikan. Sekolah bisa kita pandang sebagai sebuah komunitas. Karena itu, sekolah dapat belajar tentang bagaimana menjadi komunitas yang sehat dan tangguh. Sebagai sebuah komunitas, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya sama seperti komunitas pada umumnya. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, agar pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas dan maksimal sesuai kebutuhan murid. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, pendidik harus mengelola sumber daya yang ada secara maksimal, mulai dari modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal finansial, modal lingkungan, politik, dan modal agama serta budaya. Dengan berbagai modal tersebut diharapkan murid tumbuh maksimal sesuai dengan kodratnya. Nilai guru penggerak meliputi berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak ada 5, yakni menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk mewujudkan nilai dan peran guru penggerak, perlu berpikir berbasis aset dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional dengan pengelolaan sumber daya yang ada dapat membantu murid mengembangkan bakat sesuai potensi dengan pengelolaan emosi yang lebih baik. Pembelajaran sosial emosional melihat potensi-potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh murid dapat kita kembangkan lebih jauh lagi dengan memperhatikan sisi sosial emosional murid. Hubungan dengan kucing diperlukan dalam menggali potensi yang dimiliki oleh murid untuk dapat dikembangkan agar murid dapat berkembang dengan maksimal. Membantu kucing dalam menentukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, coach dan kucing memanfaatkan pengelolaan sumber daya. Sedangkan dengan dilema etika menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dalam menyelesaikan dilema etika dengan menggali sumber daya yang ada. Sebelum mengikuti pelatihan modul 3.2, dalam kegiatan saya sering berfokus pada kekurangan. Setelah mempelajari modul 3.2, saya berfokus pada aset dan kekuatan dengan membayangkan masa depan tentang kesuksesan yang akan diraih dan berupaya memaksimalkan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.